Hai guys, selamat datang di channel Endesu. Fans Cibotak berjubah bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita setelah Flashy Flash yang untuk pertama kalinya datang berkunjung ke apartemen Saitama. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One atau webcomic One Punch Man chapter 112. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di chapter 112 ini, Flashy Flash yang berkunjung ke rumah Saitama ingin mengajak si botak melakukan sesuatu. Karena bagi Flashy Flash, Saitama memiliki potensi besar untuk menjadi pahlawan hebat. Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan apartemen pahlawan, di mana Flashy Flash yang meminta Saitama untuk membukakan pintu rumahnya lagi. Dari dalam rumah, King bertanya kepada Saitama siapa orang yang berada di balik pintu tersebut dan kenapa Saitama harus menutup pintu itu. Si botak menjawab jika orang yang mendatangi rumahnya ini adalah orang yang menyebalkan. Dari balik pintu, Flashy Flash berkata jika dia punya urusan penting dengan Saitama. Flashy Flash mengancam jika si botak tidak segera membukakan pintu, maka Flashy Flash akan membukanya secara kasar. Tiba-tiba dari balik pintu tersebut datanglah Genos yang berusaha menghentikan aksi dari Flashy Flash. Si Flashy Flash tidak terima dengan perlakuan Genos. Dia datang ke sini karena ingin menemui Saitama, sang pahlawan kelas A saja. Genos meminta Flashy Flash jika ada perlu sama gurunya untuk disampaikan sama dia saja dan disingkat menjadi 20 kata. Flashy Flash protes kenapa dia harus menyampaikan urusannya melalui Genos. Genos mengancam Flashy Flash kalau tidak mau lebih baik Flashy Flash pergi saja dari kamar gurunya tersebut. Si Flashy Flash tidak terima, dia merasa tidak butuh izin dari Genos jika mau berurusan sama si botak. Flashy Flash yang kembali untuk memaksa masuk dihadang oleh Genos dan pertengkaran kedua pahlawan pun terjadi. Dari balik kamar Saitama, suara keributan terdengar sangat keras. Si botak merasa sebal karena mereka berdua kembali berulah. Sedangkan King yang mendengar keributan tersebut dari dalam mulai merasa panik. Saitama bertanya kepada King, haruskah dia menghentikan pertengkaran mereka berdua? King merasa si botak memang harus menghentikan pertengkaran konyol tersebut sebelum hal-hal buruk terjadi. Dan akhirnya Saitama kembali membukakan pintu dan meminta kedua pahlawan itu untuk menghentikan pertengkaran konyol tersebut. Sesaat Genos dan Flashy Flash terus saja bertarung dengan kecepatan tinggi. Saitama berteriak dan meminta mereka berdua untuk berhenti. Beberapa saat kemudian barulah akhirnya pertengkaran antara kedua pahlawan kelas S tersebut telah berakhir. Flashy Flash berjalan mendekati Saitama sambil bertanya jika dia telah mendengar info kalau si botak telah berhasil dipromosikan dan sekarang telah berada di jajaran pahlawan kelas A. Genos bertanya kepada gurunya apakah dia mengenal tamu yang tidak sopan tersebut. Tapi sambil berekspresi tanpa dosanya itu, Saitama menjawab dengan penuh keraguan jika dia merasa mengenal orang tersebut. Kayaknya Saitama lupa nih guys. Saitama berlagak sok gitu mau mengenalkan Genos kepada Flashy Flash. Padahal Saitama sendiri tidak ingat siapa nama pahlawan berponi itu. Flashy Flash tidak terima jika dia dipanggil dengan sebutan pahlawan barusan. King memberitahu si botak jika pahlawan itu sebenarnya memiliki nama. Namun belum selesai King memberitahu lebih detail, Flashy Flash mencegahnya untuk memberitahu si botak. Biar dia saja yang menjawabnya sendiri. Dengan sombongnya, Flashy Flash berkata jika orang-orang seperti Saitama ini selalu menanyakan jawaban pada orang lain dan tidak mau memikirkannya sendirian. Menurut Flashy Flash, kalau terus seperti itu, Saitama tidak akan pernah belajar. Flashy Flash meminta Saitama untuk mengingat namanya terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka akan membahas urusan kenapa Flashy Flash datang menemui Saitama. Genos makin tidak terima dengan sikap sombong yang Flashy Flash tunjukkan kepada gurunya itu. Dia meminta izin kepada si botak untuk menghajar Flashy Flash lagi. Saitama meminta Genos untuk berhenti karena hal itu akan merusak fasilitas yang ada di sekitar rumahnya. Sambil berlagak sok serius, Saitama berkata jika dia seperti mengingat sesuatu. Karena akhir-akhir ini Saitama sedang sibuk pindah rumah membuatnya jadi teringat beberapa hal. Seingat si botak, pahlawan berponi ini adalah orang yang terjebak di bawah tanah bersamanya saat melawan asosiasi monster beberapa hari lalu. Saitama bertanya kepada Flashy Flash, apakah saat itu dia menyelamatkan pahlawan berponi tersebut? Si Flashy Flash menjawab jika si botaklah yang menyebabkan pedangnya menjadi patah. Mendengar hal tersebut, Saitama mencoba untuk bertanggung jawab dan meminta Genos untuk membelikan lakban sekarang juga. Melihat lakbannya habis, Genos akan pergi ke minimarket untuk membelikan lakban terlebih dahulu. Tapi Flashy Flash menghentikan aksi konyol mereka berdua jika semua itu sudah tidak penting lagi.
Flashy Flash kembali bertanya kepada Saitama apakah dia sudah mengingat nama asli dari pahlawan berponi tersebut. Sambil menunjukkan tampang konyolnya itu, Saitama menduga jika huruf pertama dari nama pahlawan berponi itu adalah berawalan G. Padahal yang sebenarnya bukan itu. Saitama mencoba berpikir lebih keras lagi dan mencoba menjawab secara random. Hal itu membuat Flashy Flash semakin geram. Saitama semakin berpikir keras. Dia mencoba mengingat dan merangkai kata dari nama pahlawan berponi itu. Menurut si botak, nama pahlawan itu adalah Kenkokotsu Kurashu. Padahal yang benar kan dalam bahasa Jepang itu Senko no Furashu atau Flashy Flash kalau dalam bahasa Inggris ya. Melihat dia seperti sedang dipermainkan, Flashy Flash cuma terdiam dan memandang wajah si botak dengan tatapan sinisnya. Saitama bertanya-tanya kenapa muka dari pahlawan poni itu sangat serius. Beberapa saat kemudian Flashy Flash berubah pikiran. Dia bertanya kepada si botak apakah akan bertanggung jawab untuk memperbaiki pedang kesayangannya yang patah kemarin, atau si botak akan membayarkan biaya perbaikannya nanti. Mendengar pertanyaan tersebut, dengan sigap si botak langsung meminta Genos untuk membelikan lakban sekarang juga. Genos pun berlari menuju minimarket terdekat. Setelah itu, Flashy Flash melihat King yang berada di dekat Saitama yang sedang mengeluarkan suara King Engine-nya itu. Menurutnya jika King berada di sini berarti dia juga sudah tahu dan sudah melihat kekuatan asli dari Saitama. Lalu Flashy Flash meminta King untuk meninggalkannya berbicara empat mata bersama si botak saja. Dari kejauhan, Butterfly DX dan Kusarigama yang membawa anjing Rover merasa jika Saitama memang dikenal banyak orang hebat. Buktinya saja sekarang ini dia berbicara dengan Flashy Flash, sang pahlawan kelas S peringkat 13, bahkan secara empat mata loh. Menurut Butterfly DX, apa yang dikatakan Forte sebelumnya jika Saitama itu sangat kuat memang benar adanya. Beberapa saat kemudian, Flashy Flash masuk ke dalam apartemen Saitama dan berbicara empat mata. Flashy Flash yang disuguhi Saitama segelas teh itu langsung berbicara inti alasan kenapa dia menemui si botak, yaitu mengajak si botak untuk jadi muridnya. Menurut Flashy Flash, Saitama memiliki kemampuan atletis yang penuh dengan potensi. Menurutnya sampai saat ini, Saitama bahkan tidak menggunakan setengah dari potensi tersebut di dalam pertempuran. Namun dari instruksi dan pelatihan dari Flashy Flash nantinya akan membuat Saitama menjadi semakin bersinar. Sambil berdiri, Flashy Flash menambahkan jika dia akan mengajari si botak makna asli dari sebuah pertempuran. Setelah itu Flashy Flash memanggil si botak untuk mengikutinya keluar apartemen. Saat Flashy Flash berjalan keluar kamar, Saitama yang berada di belakangnya dengan wajah tanpa dosanya itu malah menutup kamar dan membiarkan Flashy Flash berada di luar sendirian. Hal tersebut membuat Flashy Flash jadi semakin geram dengan tingkah yang Saitama tunjukkan. Dari balik pintu itu, dia meminta si botak untuk berhenti bermain-main dan melakukan hal bodoh lebih jauh lagi. Sambil berlagak seperti sok bos gitu, Flashy Flash menasihati Saitama jika yang dibutuhkan si botak sekarang ini adalah pahlawan kuat yang bisa membunuh para monster dengan cepat dan bisa diandalkan seperti Flashy Flash ini. Menurutnya pahlawan kelas S yang lainnya tidak berguna, mereka semua keras kepala dan menyembunyikan identitas asli mereka sehingga membuat mereka menjadi terasa aneh. Tapi kemampuan dan semangat dari si botak masih bisa untuk dikembangkan. Menurut Flashy Flash, mungkin setelah ini si botak akan mendekati kekuatan dari Flashy Flash setelah dilatih olehnya. Padahal emang Saitama kan lebih kuat dari Flashy Flash ya. Flashy Flash bertanya kepada si botak apakah dia mengerti tentang instruksi yang Flashy Flash berikan barusan. Dia menyuruh si botak untuk ikut berlatih dengannya sekarang juga. Namun dengan gampangnya Saitama menjawab jika dia tidak bisa akur dengan orang yang memanggilnya dengan sebutan si botak. Seperti Flashy Flash memanggil Saitama barusan. Akhirnya Flashy Flash memperbaiki ucapannya dan memanggil Saitama dengan nama aslinya. Dia menantang Saitama untuk berlatih tanding dengannya sekarang juga. Flashy Flash akan menunjukkan betapa kurangnya pengalaman bertarung yang Saitama miliki. Dia meminta si botak jika sekali saja berhasil menyerang Flashy Flash maka dia dinyatakan menang. Beberapa saat kemudian mereka berdua menuju tempat latihan di dalam markas asosiasi pahlawan. Flashy Flash memberitahu si botak jika batas waktu latihan mereka adalah 30 menit saja. Dia juga tidak akan menggunakan senjata apapun. Lagian pedang Flashy Flash juga patah. Flashy Flash kembali menjelaskan jika Saitama bisa menyerangnya sekali saja maka Saitama dianggap telah menang. Namun jika Saitama kalah maka dia harus mengikuti latihan yang akan Flashy Flash ajarkan nantinya. Setelah itu Flashy Flash bilang, "Ayo kita mulai." Tiba-tiba Saitama dengan cepatnya langsung bergerak mendekati Flashy Flash dan mencoba menyentuh pahlawan kelas S tersebut. Namun dengan gerakan kilat Flashy Flash berhasil menghindari serangan dari si botak dan melompat mundur ke belakang. Dalam benaknya Flashy Flash sangat kaget dengan gerakan yang Saitama tunjukkan barusan. Dia sampai berkeringat karena Saitama bergerak cepat dan wajahnya seperti tidak berekspresi sama sekali.
Hal tersebut membuat Flashy Flash hampir lupa jika dia adalah orang yang berhasil menghadapi Garou saat berada di dalam mode monster di kota Z kemarin. Menurut Flashy Flash saat itu Garou sudah melemah karena telah bertarung melawan para pahlawan kelas S yang ada. Meski demikian, teknik bertarung yang Saitama miliki sangat lemah. Padahal kekuatan dan kecepatan yang Saitama miliki berada di level yang sangat tinggi. Kontras banget bagi Flashy Flash. Kali ini pertempuran pahlawan dengan kecepatan tinggi akan benar-benar tersaji. Mampukah Saitama menyudutkan Flashy Flash dan membuatnya sadar jika si botak itu memang jauh di atas pahlawan berponi tersebut? Atau bakal ada kejadian konyol dari latih tanding kedua pahlawan itu? Sayang sekali, Shin Manga One Chapter 112 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review cerita Manga One Chapter 112 yang ending scene-nya memperlihatkan Flashy Flash yang mulai latih tanding melawan Saitama. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Klik subscribe lalu tekan loncengnya juga ya guys. Ingat tekan lonceng biar kalian selalu dapat notifikasi jika kita upload video terbaru. Oh ya, video ini boleh di-share ke teman-teman kalian juga kok. Hitung-hitung biar channel Endesu makin rame dan makin dikenal banyak orang. Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf dan sampai bertemu di video review Manga One selanjutnya.